memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gabriel Raja Hatmawaban dengan NIM 124370148. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat saat saya mengikuti ekskursi. Saya sendiri telah mengikuti 5 kali ekskursi, dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat saat saya ekskursi ke PT Smelting. PT Smelting sendiri berdiri di Desa Romo, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur, sejak tahun 1994 dan mulai beroperasi di 1998. Materi pertama yang saya dapat saat di PT Smelting yaitu tentang panduan ketiga yang dijelaskan oleh Bu Kartika selaku K3 Officer, yang dimana saat kita di PT kita wajib menggunakan visitor card, kemudian ada APD lengkap, tidak merokok, selanjutnya dilarang makan dan minum di lapangan, kemudian ada lagi dilarang memotret ataupun mempublikasikan segala bentuk kegiatan saat di PT Smelting, dan yang terakhir mengikuti instruksi dari pemandu. Dilanjut lagi, di PT Smelting sendiri ada beberapa smelter ataupun pabrik. Yang pertama ada smelter plant yang digunakan untuk mengubah anoda melalui suhu tinggi. Yang kedua ada acid plant dan wastewater treatment plant, yang dimana di situ ada potensi bahaya seperti asam sulfat dan lain-lain. Dan yang ketiga ada refinery plant. Di situ tempat anoda dielektrolisis menggunakan elektrolit. Dan kemudian dari potensi bahayanya sendiri ada dari elektrolit dan arus listrik tinggi. Dan ada area tambahan seperti kantor dan kantin, area tanpa di situ kita boleh tidak menggunakan APD. Nah, untuk APD sendiri ada beberapa, seperti yang pertama ada helm safety dengan pengait. Di sini kita akan meng-highlight kenapa helm safety di sini wajib menggunakan pengait. Karena sempat terjadi seperti kecelakaan kerja yang dimana saat helm itu tertimpa ataupun terkena dari jatuhan barang-barang tambang, helmnya lepas karena tidak menggunakan pengait. Yang kedua ada sepatu safety. Sepatu safety-nya diwajibkan menggunakan safety boot. Yang ketiga lengan panjang. Yang keempat celana panjang. Yang kelima ada kacamata. Untuk yang memiliki mata minus, dia akan diberikan kacamata khusus. Dan yang keenam ada sarung tangan. Ketujuh ada earplug. Kemudian yang kedelapan ada peraturan sendiri untuk wanita, terutama yang menggunakan hijab atau yang memiliki rambut panjang. Untuk yang menggunakan hijab, hijabnya harus dimasukkan ke dalam baju, dan untuk yang memiliki rambut panjang wajib diikat. Kemudian ada penjelasan saat kondisi darurat terjadi. Yang pertama, kita harus tetap tenang, kemudian mengikuti instruksi jangan berjalan sendiri tanpa pemandu. Yang ketiga, ke assembly point atau master point. Setelah materi penjelasan panduan ketiga dari Bu Kartika, kita melihat video profile PT Smelting yang dimana menggunakan metode Mitsubishi System atau proses peluburan dan konversi tembaga yang berkelanjutan. Metode ini menggunakan 3 tahapan tanur atau furnace secara bertingkat untuk memproses konsentrat tembaga menjadi anugerah tembaga berkualitas tinggi secara ramah lingkungan. Nah, untuk material yang ada di PT Smelting sendiri itu hanya sebesar 33,89%. Sisanya diimpor langsung dari Freeport. Kenapa mereka mengimpor dari Freeport? Karena biayanya lebih murah, kemudian lebih menguntungkan, walau tidak cepat meningkat keuntungannya. Selanjutnya, metode modern ini digunakan sejak tahun 1970, dan PT Smelting sendiri sudah masuk ke dalam kategori kelas A. Kenapa PT Smelting sendiri sudah masuk ke kelas A? Dikarenakan polusi udara ataupun emisi yang disebabkan itu sudah ditekan ke titik nol. Dan PT Smelting sendiri bekerja selama 24 jam non-stop. Selanjutnya ada materi dari Pak Reza. Di sini Pak Reza menjelaskan tentang struktur ataupun kegiatan saat di PT Smelting. Untuk PT Smelting sendiri memiliki total area sebesar 28,5 hektar. Dan jika ada pertanyaan seperti kenapa di Gresik dan kenapa tidak di Papua, di Freeport sana, karena dekat dengan pabrik pupuk, yang dimana emisi dari pengolahan ataupun pemurnian tembaga tadi ada sulfur yang dapat digunakan
untuk bahan utama pupuk. Terus PT Smelting di Gresik sendiri itu menghadap ke arah laut, dekat dengan pelabuhan komersial dan infrastrukturnya yang baik. Dibandingkan dengan yang di Papua sana, untuk infrastrukturnya mungkin kurang maju dan listriknya masih susah untuk dijangkau. Selanjutnya, hasil dari PT Smelting sendiri itu dijual ke Asia Tenggara sampai ke Cina sejak 1996 dan 1998 mulai beroperasi. Produknya ada 200.000 ton per tahun, kemudian ditekan ataupun dinaikkan menjadi 300.000 ton per tahun. Yang dimana 300.000 ton ini itu hasil pemurnian dari 1,7 ribu ton. 1,7 juta ribu ton. Nah, PT Freeport sendiri memiliki saham sebesar 66,02% di PT Smelting. Dan kandungan yang ada di tembaganya sendiri ada seperti besi, sulfida, lumpur anoda, dan berbagai macamnya. Prosesnya, barang impornya masuk lewat laut, kemudian masuk ke gudang. Di gudang dianalisis kandungannya, lalu dilebur dengan suhu 120 derajat, 120.000 derajat, dan situ menjadi anoda atau mid produknya, di mana persentasenya sebesar 94,4%, yang nanti akan dilakukan pengulangan agar menjadi katoda dan memiliki 98,8%, yang dimana di situ menjadi grade atau kelas A. Nah, bahan baku prosesnya sendiri selain tembaga tadi, ada gas alam, tenaga listrik, batu bara, air laut sebagai pendingin, dan oksigen. Produk sampingan dari terak tembaga ini, yang pertama ada gipsum. Gipsum dapat digunakan sebagai bahan campuran semen ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan. Yang kedua ada tembaga telurida. Yang ketiga asam sulfat tadi yang menjadi bahan utama dalam pembuatan pupuk. Dan yang terakhir ada lumpur anoda, yang dimana jika diolah lagi dia bisa menjadi biji besi. Lalu di PT Smelting sendiri ada 3 furnace ataupun tempat peleburan. Yang pertama ada acid plant, kemudian ada glass cleaning section, kemudian ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, yang dimana di situ akan memberikan ataupun membuat gipsum tadi sebagai produk sampingan terak tembaga. Dan ada fasilitas penunjang di PT Smelting seperti JT 2 km, dermaga, bengkel pemeliharaan, dan utilitas, yang dimana semua alat itu digunakan untuk menganalisa konsentrat. Nah, di PT Smelting juga memiliki program strategis yaitu 5S. Yang pertama ada seri atau sort ataupun penyortiran, di mana program seri ini memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan di tempat kerja. Yang kedua ada Seiton, straighten dan perataan, menata barang yang tersisa agar mudah ditemukan dan diakses serta menempatkannya pada tempat yang ditemukan. Yang ketiga ada Seiso, shine atau kilau, membersihkan tempat kerja secara menyeluruh untuk memastikan semua peralatan dan area kerja dalam kondisi bersih. Yang keempat ada Seiketsu atau standarisasi, menerapkan standar kebersihan dan kerapian secara berkelanjutan agar kondisi baik tetap terjaga. Yang kelima ada Shitsuke, yaitu sustain atau ketahanan, yang digunakan untuk membangun disiplin dan komitmen untuk mempertahankan praktik 5S agar menjadi budaya kerja sehari-hari. Dan program yang satu lagi ada OSH. Program OSH memastikan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan dan kontraktor yang bekerja di fasilitas PT Smelting. Mungkin sekian materi dari PT Smelting, karena setelah dari PT Smelting ini kita ada kegiatan dari divisi ekstra kampus yaitu Minko atau Mining Connect, yang dimana kita berkunjung ke UPN Veteran Yogyakarta. Di sana kita bertemu dengan masa himpunan dari teknik pertambangan yang ada di UPN. Kita menjalin relasi, kemudian bertukar pikiran atau sharing session tentang apa saja yang ada di himpunan mereka dan apa saja yang ada di himpunan kita. Kemudian kita saling mengevaluasi apa yang bisa dibawa dari mereka dan apa yang bisa mereka bawa dari kita untuk dibawa ke himpunan sebagai
bahan evaluasi ataupun untuk membantu perkembangan di himpunan. Seperti yang saya dapat kemarin, di divisi ekstra kampus yang ada di ITERA sendiri memiliki 4 prokja, dan divisi yang ada di UPN sendiri memiliki 4 prokja juga. Namun ada satu prokja yang berbeda, yaitu hampir sama seperti Mining Connect, namun mereka secara online, dan itu dilakukan ke 51 himpunan yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga dari departemen ekstra kampusnya eksternal juga, dia ada divisi alumni, yang dimana semua alumni dari UPN sendiri, terutama yang sudah bekerja atau yang menjadi anggota luar biasa dari himpunan tersebut, membuat sebuah divisi yang dimana diperuntukannya agar saat adik-adik tingkatnya lulus nanti bisa langsung mencari kerja ataupun mencari channel dari mereka. Dan kemudian setelah selesai dari UPN, kita ada free time, yang dimana free time-nya sendiri dilakukan di Malioboro. Di sana saya jalan-jalan, ngopi, ngerokok, dan nongkrong bersama teman-teman yang lain. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang ditambahkan nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya selama ekskursi di PT Smelting, kemudian melakukan Mining Connect ke himpunan pertambangan di UPN Yogyakarta dan free time di Jogja. Kalau kesannya, yang pertama, saya senang karena mendapat ilmu-ilmu baru, kemudian dapat melihat tentang apa saja yang kita pelajari di kampus, terutama dari mata kuliah metalurgi umum. Kita dapat melihat juga di pabriknya bagaimana pemurnian itu sebenarnya terjadi. Lalu menjalin kemitraan dengan PT Smelting di Gresik. Kemudian kesan saya saat di UPN Yogyakarta, mungkin karena waktunya terlalu singkat, jadi hanya dapat di ilmunya saja. Untuk kesannya sendiri mungkin sama seperti saat di PT Smelting, saya juga merasa senang karena mendapat relasi baru, terutama saat bertukar media sosial ataupun bertukar kontak, yang dimana akan ada keberlanjutan tentang prokja ataupun program-program baru yang akan dilakukan di divisi himpunan kita, terutama di divisi ekstra kampus. Lalu saat di Jogja atau terutama di Malioboro, saya merasa senang juga, tapi waktunya bentar sekali. Tidak sama seperti saat saya setelah melakukan visit company ke PT Geodipa yang di Dieng. Di sana free time-nya itu sekitar 12 sampai 15 jam, yang dimana saya juga di sana mendapat motor dari teman saya karena saya memiliki teman di sana. Jadi lebih puas dibandingkan saat visit company ke PT Freeport di Smelting Gresik. Dan pesannya, pesan atau saran untuk kegiatan visit company ataupun Minko sendiri, saya menganjurkan ataupun menyarankan agar dilakukan lebih sering lagi. Yang saya tahu kan untuk Viscomnya sendiri sudah dilakukan sebanyak 7 kali, yang dimana dari 7 kali itu saya 5 kali mengikuti visit company ini. Dan menurut saya semuanya sangat berguna, terutama untuk kami yang sekarang di TPB. Saat TPB kemarin tidak ada pengenalan lingkungan tambang ataupun matkul-matkul dasar tentang pertambangan. Kemudian kami jadi belajar saat kami ikut ekskursi, dan ilmu-ilmu barunya sangat berguna saat sekarang masuk ke mata kuliah prodi. Jadi saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, terutama kepada Bapak Kaprodi kita, Pak Alyo, yang dimana di situ dia menunjuk saya sebagai PJ Visit Company. Jadi
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel dengan M148. Ciao. See ya. Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Just give her, you got no hold, not no sliver. All day I keep drinking whiskey straight until I got no liver. Cold like bird, make you shiver. Snatching bitches, leave you bitter. I see what I like, then I just go get her. Lady killer, get familiar, yeah. I respond to what I like. Swear this shit goes down like every other night. Man, I fucking love this life. Put it down and these hoes say they love the pipe. No, I'm not the bring back to your mother type. No, off that whiskey 101 proof. I'm just mixing that with vermouth. She'll be taken if you're aloof. We just fucked on top of that roof. This is real life. These ain't just no raps I kick in the booth. Everything I say is the truth. Make her disappear just like poof. Addicted, don't know what the fuck I'm on. I can't stop it when I feel it coming on. When we chill, it starts with smoking something strong. Take her down and then she'll be the surface that I'm coming on. Jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. The surface that I'm coming on. Jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a Adalah Pak Buma langsung, oke, itu ya. Nanti kalau ada artinya dari saya, mesti dijawab ya. Oke, dijawab. Karena kalau semakin lama yang digunakan saat ini di PT Smelter untuk proses digitalisasi dan bagaimana rencana perusahaan menuju untuk smart dengar industri 4.0, nah itu udah kita lakukan. Jadi hampir semuanya berjalan. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. You're not built like that, homie, don't get killed like that. Always browsing 20,000, I'm trying to be built like that. Sick as fuck, I'm ill like that. Roll up, then I will